Halo, kembali lagi di channel Himatika UTY, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang position pada CSS. Nah, di pembahasan kali ini, saya akan menggunakan referensi yang ada pada website web3school.com, di mana menunya itu CSS Position. Nah, jadi apa itu position? Jadi position ini adalah sebuah properti CSS, di mana ia digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah elemen HTML itu diposisikan. Nah, jadi di dalam position ini sendiri terdapat 5 value. Di antaranya adalah static, relative, fixed, absolute, dan sticky. Nah, dari kelima ini nanti akan kita bahas seluruhnya. Nah, baik, posisi pertama yang akan kita bahas di sini adalah static. Di sini saya sudah menyiapkan struktur HTML seperti ini dan menambahkan 3 div dengan masing-masing kelasnya yaitu red, green, dan blue, di mana red, green, dan blue ini belum dikasih posisi apapun, dan background colornya menyesuaikan dengan namanya, yaitu red merah, green hijau, dan blue biru. Nah, oke, kalau kita lihat hasilnya dia akan seperti ini. Jadi, dia bertumpuk sesuai alur dari struktur HTML ini. Mana red itu di paling atas, green yang kedua, dan blue yang ketiga. Nah, sebenarnya apa sih position static ini? Nah, kalau kita lihat di Web3School, jadi position static ini adalah posisi default atau bawaan dari elemen HTML. Jadi, elemen HTML itu sebenarnya posisinya sudah ada, dan posisi bawahnya itu adalah position static, di mana position static ini tidak mempunyai properti top, bottom, left, dan right. Nah, nanti ini akan kita bahas di position lainnya. Nah, position static ini juga merupakan posisi yang tidak mempunyai spesial apa-apa, di mana biasanya position static ini digunakan untuk menghilangkan efek pada elemen di mana elemen tersebut sudah diberi position. Biasanya di dalam framework itu kan suka ada tuh, di mana si kelas ini dia sudah diberi position absolute misalnya, dan kita ingin hilangkan efek absolute itu. Ini juga sama, kita praktekkan saja. Jadi position static ini seperti yang saya tadi bilang, di mana misal di sini green-nya akan saya kasih position. Ini contoh dulu, di mana saya akan memberikan dulu position absolute. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah, si biru ini akan naik, dan si hijau ini akan diabaikan gitu. Nah, semisal ini juga terjadi pada, misal teman-teman menggunakan sebuah framework, di mana kelasnya itu sudah ada posisinya, dan kita ingin hilangkan posisi bawahnya gitu. Di sini kita bisa hilangkan efek dari position absolute yang ada pada kelas green ini. Kita bisa timpa. Ingat pada pelajaran sebelumnya kita pernah bahwa setiap selektor pada CSS itu mempunyai berat masing-masing. Di sini saya akan membuat dia lebih berat, di mana kita tulis dulu div-nya. Semakin spesifik dia akan semakin berat. Dan di sini saya akan tulis dulu div-nya, lalu kelasnya green. Dan kita kasih position static. Kalau kita save, lihat hasilnya. Nah, dia akan menghilangkan efek dari position absolute tadi. Dan dapat kita lihat juga di sini dia lebih spesifik, makanya dia akan memilih yang ini. Sedangkan green ini cuma kelas doang, dan di bawahnya ini ada tagnya apa, lalu kelasnya apa gitu. Oke, seperti itu untuk position static. Nah, posisi berikutnya adalah posisi relatif. Di mana posisi relatif ini kita bisa mengatur top, right, bottom, dan left-nya. Di sini kita akan contohkan sama seperti static tadi, kita akan menggunakan template ini. Di sini saya akan memberikan si kelas green ini, kita beri dia position relatif. Kalau kita save dulu, apa yang akan terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Namun sekarang kita sudah bisa menggunakan properti lainnya, yaitu top, left, bottom, dan right. Di sini kita sudah bisa menggunakan dari keempat properti ini. Perilakunya hampir sama seperti margin, di mana kita bisa mengatur posisinya. Semisal di sini topnya kita beri dia 10 pixel, misal left-nya misal 30 pixel. Kita coba lihat dulu seperti ini aja. Bottom dan right-nya pun hampir sama ya, efeknya seperti pengaturan bawah dan kanan. Kalau kita save dan lihat hasilnya,
Nah, sekarang posisi dia sudah berubah di mana dia sudah agak ke bawah dan juga ada jarak dari kirinya. Nah, kalau kita lihat di sini, elemen yang bawahnya yaitu si biru, dia tetap pada posisinya. Jadi, perilaku dari position relatif ini adalah walaupun dia dirubah posisinya, namun dia masih mempunyai tempatnya. Jadi, yang biru ini dia tidak bisa menempati posisi yang si hijau ini yang berada di tengah. Jadi, seperti itu untuk position relatif. Dan biasanya position relatif ini biasanya digunakan pada struktur parent pada HTML-nya, di mana struktur parent-nya ini nanti dikasih position relatif, dan child-nya, elemen child-nya itu biasanya digunain position absolute, seperti itu. Kita coba lagi. Di sini kita juga masih bisa menggunakan minus ya. Jadi kalau misalnya kita save, nah dia akan ketarik ke atas gini ya. Jadi minusnya juga masih bisa digunakan. Oke, mungkin itu saja untuk relatif. Berikutnya kita akan membahas position absolute. Selanjutnya adalah position absolute. Nah, hampir sama seperti position relatif, di mana position absolute ini dia juga bisa menggunakan properti top left bottom right. Nah, namun bedanya dengan position relatif, kalau position relatif dia masih menempati tempat semulanya walaupun dia digeser kemanapun sehingga biru ini tidak bisa naik. Nah, berbeda dengan position absolute, kalau kita ganti misal ini green-nya menjadi absolute, kita save dan refresh. Nah, maka si green ini akan ke atas dan lihat si birunya akan menempati posisi dari si green ini. Itu karena sifat dari absolute ini dia seperti diabaikan oleh elemen lainnya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat di inspect element, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Kalau saya ke sini, lalu More Tools, 3D Views. Nah, kalau kita lihat di sini, si hijau ini dia dimensinya berbeda dengan merah dan biru ini, sehingga dia bisa diposisikan di mana saja. Sebenarnya hampir sama dengan relatif juga seperti ini. Dia naik satu dimensi, tapi kalau relatif sama seperti penjelasan tadi, dia masih meninggalkan tempat semulanya, jadi tidak bisa ditempati oleh elemen lainnya. Sekarang kita bebas bisa mengaturnya dimanapun. Misal kita ubah di sini jadi 50 pixel 0 misal. Kita save. Nah, jadi dia bisa diposisikan dimanapun. Pada penjelasan sebelumnya juga kan biasanya position relatif digunakan pada elemen parent-nya dan absolute ini pada elemen child-nya. Maksudnya apa? Di sini saya akan memberikan contoh komentar saja ini. Nah, kita komentari. Lalu kita buat lagi HTML. Nah, oke, jadi seperti ini. Di sini saya membuat persegi yang di dalamnya ada lingkaran. Dimana kalau kita lihat struktur HTML-nya kan si persegi ini adalah parent-nya, si pembungkus, dan child ini yang dibungkus. Jadi seperti itu. Nah, jadi si lingkaran ini dia berada di dalam. Nah, sekarang coba kita ubah. Nah, sekarang coba kita ingin menempatkan posisi lingkaran ini di pojok kanan, namun dia setengah keluar gitu, setengah keluar dan setengah di dalam. Nah, kita bisa buat itu dengan cara menggunakan position. Nah, jadi di sini di childnya kita kasih position absolute agar dia diabaikan elemennya. Lalu kita kasih dia misal topnya, saya lihatkan dulu, misal topnya 0 dan right-nya juga 0. Kalau kita lihat apa yang terjadi, nah maka dia akan berada di luar perseginya dan dia akan berada di pojok kanan atas ini. Nah, sekarang bagaimana agar dia, kalau kita atur topnya menjadi 0 dan right-nya 0, dia memposisikan di sini. Jadi topnya ini batasnya cuma sampai sisi atas ini dan right-nya berada di sisi kanan ini. Nah, itu kita bisa buat dengan menggunakan position relatif pada parent-nya. Kalau kita save dan kita lihat, nah dia akan diam dan sekarang dia tidak akan keluar gitu di perseginya. Jadi seperti ada yang menahan gitu. Jadi kita bisa saja di sini topnya kita pakai minus untuk agar dia sedikit keluar.
misal 20 pixel, dan right-nya pun sama 20 pixel. Dan kalau kita save, nah sekarang dia berada di posisi tengah sudutnya seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi kan position relatif itu sama menaikkan satu dimensi, dan position absolute juga menaikkan satu dimensi. Nah, sifat dari relatif itu dia elemennya, jadi dia masih mempunyai tempat di awalnya. Sedangkan absolute tidak, dia seperti tidak dianggap gitu, bahwa elemen ini ada gitu. Nah, sekarang kalau kita buat dia si position absolute ini topnya 0 dan right-nya 0, tentu saja dia akan keluar gitu, karena tidak ada penghalang yang dimensinya sama dengan dia, yaitu satu dimensi gitu. Nah, sekarang kalau kita misal gunakan position relatif pada si merahnya ini, pada perseginya ini, dia akan menahan si position absolute ini karena dia berada pada satu dimensi yang sama gitu. Jadi seperti ada penahan. Dan semisal jika kita buat konten lagi di bawahnya sampai lorem, nah jadi dia akan ke bawah gitu, kontennya bahkan berada di bawah, tidak seperti misal di tengah ataupun di atas gitu, karena ini position relatif, jadi dia masih mempunyai tempatnya sendiri gitu. Oke, jadi itu saja mungkin untuk absolute. Selanjutnya kita akan membahas tentang fix dan juga sticky. Ini sebenarnya hampir mirip kedua ini, cuma ada sedikit perbedaannya. Kita coba dulu yang fix. Jadi kita punya struktur HTML sama seperti pada pembahasan statik dan juga relatif. Kalau kita lihat hasilnya kan seperti ini. Nah, lalu misal kalau kita lihat pada position fix di website withryschool.com, di sini sudah terlihat ada suatu konten di mana kalau kita scroll dia tetap mengikuti, ya, walaupun dia di scroll dia tetap mengikuti, ya, dia tetap berada di tempatnya gitu. Nah, ini adalah position fix. Kalau kita coba, semisal di sini saya bodinya agar dia bisa di scroll, kita kasih height-nya yang tinggi, misal 1000 pixel. Kalau kita lihat, nah ini sudah bisa di scroll. Sekarang kita ingin dia si red ini, kalau kita scroll dia tetap berada di tempatnya. Nah, kita bisa saja, nah di sini kita kasih dia position fix. Ini dia, kalau kita save, nah hampir mirip seperti absolute. Jadi si fix ini ya dia sama, kontennya seperti tidak dianggap oleh konten lain gitu. Kalau kita scroll dia tetap berada di tempatnya. Sekarang bagaimana kalau misalnya si red ini dia ingin tetap lebarnya mengikuti lebar dari si browser ini? Kita bisa tambahkan F-nya 0 dan juga right-nya 0. Jadi dia akan saling tarik menarik ke kiri dan ke kanan seperti ini. Jadi jelas ya. Oke, sekarang untuk sticky. Ini hampir mirip seperti fix, namun ada bedanya. Sekarang kita ingin hilangkan dulu si merah ini positionnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita ingin dia biru, yang ketika di scroll dia tetap berada di tempatnya. Kalau kita buat kasih position sticky, oke, position sticky, kalau kita save dan refresh dia masih belum terjadi apa-apa gitu. Sekarang kalau kita tambahkan misal topnya 0, kita save dan refresh, nah mungkin ketika scrollnya belum sampai si biru tetap pada tempatnya ini yang di bawah hijau. Lihat, si biru ini tidak terpengaruh ya, dia masih mengikuti scrollingnya. Namun setelah kita scroll melewati dari si biru ini, lihat dia akan menempel. Jadi seperti fix gitu. Cuma dia akan
dia tidak akan ikut terscroll kalau misalnya dia sudah melewati elemennya gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk pembahasan fix dan stick ini, singkat saja karena memang position fix dan stick ini mudah untuk dipahami. Sekaligus menjadi penutup video pada series position ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.